Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sudah bisa kita mulai latihannya? Insya Allah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati semua, Pak Ustadz Linda. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersedia hadir bersama kita ini. Sama-sama boleh. Selalu sehat dan dalam keberkahan Allah. Amin. Amin. Kita selalu bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah. Mengucapkannya gampang, mengucapkannya luar biasa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita segala nikmat. Khususnya kita hari ini masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Semoga kita dijaga sama Allah dalam keimanan. Dan kita dipaham belajar. Amin. Semoga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Amin. Mari teruskan yang kita di sini belajar tempur dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita supaya enggak lupa-lupa itu sih. Kalau kita ingin hanya belajar, nanti kita jaga adabnya, menjaga ilmunya. Amin. Kami hormati Budian sebagai sebelumnya sebelum kita mulai kajian, mari kita baca dan kita sebelum mulai kajian kita baca dan malah yang membaca surat Al-Imran ayat 5 dan surat Al-Mufid ayat 9. Silakan. Terima kasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun bersembunyi di bumi dan tidak pula di bumi. Ya Allah, innaka afuwwun ghafurur. Dia mengetahui pandangan apa yang dilakukan Allah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima Ya, makasih boleh. Mohon izin Budian.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah yang sama-sama kita hormati Ibu Dian, Ketua Majelis Taklim kita, ibu-ibu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti kajian melalui Zoom dimanapun ibu-ibu berada. Bersyukur kepada Allah karena pagi ini dalam keadaan sehat walafiat kita kembali dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia yang mau dan bisa menghabiskan waktunya di pagi hari untuk menuntut ilmu agama Allah. Karena di waktu pagi itulah umat Muhammad itu diberkahi oleh Allah. Gitu ya. Paginya itu yang dimaksud diberkahi itu setelah sholat subuh nggak tidur lagi sampai dengan waktu suruh. Kalau setelah suruh masih kita lanjut lagi dengan kajian seperti ini, insya Allah berkah nih hari kita. Insya Allah ilmu kita, umur kita, rezeki kita gitu ya. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur ketika Allah memilih lagi kita untuk bisa hadir di majelis ini, karena majelis ilmu adalah majelis kecintaan Rasulullah, di mana orang-orang yang ada di dalamnya mendapatkan garansi atau jaminan kemudahan untuk masuk ke pintu surganya Allah. Dikarenakan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, termasuk malaikat dan ikan-ikan yang ada di air, itu senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa para penuntut ilmu, dan insya Allah ya permohonan ampunan mereka itu diijabah oleh Allah karena mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi insya Allah makbul ya. Makanya kalau kita sadar dosa kita ini banyak banget ya, sementara istighfar kita itu bisa dihitung, hadir di majelis ilmu itu salah satu cara smart gitu ya, cara yang cerdas untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Ya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, jika pagi ini ada sahabat-sahabat kami, orang tua kami, guru-guru kami yang sedang sakit, berikanlah taufik kepada mereka untuk mampu sabar dan ridho atas sakitnya, dan juga bagi yang merawatnya, dan kembalikanlah kesehatan mereka agar pada saat mereka sehat nanti, mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan juga bergelimang pahala buah dari kesabaran dan keriduannya saat ini. Untuk yang masih di perjalanan, semoga Allah selamatkan, Allah lancarkan, Allah bahagiakan dan sehatkan perjalanannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang berikhtiar, semoga Allah mudahkan ikhtiarnya dan diberikan hasil yang maksimal. Yang ada urusan hutang piutang, semoga Allah mudahkan untuk bisa melunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Untuk orang tua kita, guru-guru kita, atau sahabat-sahabat kita yang mungkin telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Terakhir kita mohon kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah, untuk bisa berhaji, berumroh dengan mabrur dan mabrurah bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Amin, amin ya robbal alamin. Ya, ibu sehat semua ya. Ya, pagi ini spesial karena masih ada malaikat yang mengiringi Bu Toto nih ya. Bu Toto baru pulang dari umroh. Insya Allah malaikat masih ikut tuh. Jadi nanti kalau pulang minta doain sama Bu Toto. Ada masih banyak malaikat yang insya Allah juga akan mengamini ya doa-doa kita. Bu Toto makasih ya oleh-olehnya. Semoga umroh yang barusan saja Ibu laksanakan menjadi umroh yang mabruroh, yang diterima oleh yang kabul. Amin ya robbal alamin. Ya, hari ini kita masih ada di bab yang kelima, kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab kelima karya Imam An-Nawawi. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, guru-guru beliau, orang tua beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun kita berada. Kita pasti ada di bab 5, bab muraqabatullah, hadis ke-62. Ya. Hadis ke-62. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uni. Hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar dan Mu'az bin Jabal. Abu Dzar dan Mu'az bin Jabal. Sudah pernah dibahas belum nih? Kita udah kenalan belum sama dua nama ini? Di hadis-hadis sebelumnya? Belum ya? Bab 1 sampai bab 4 sampai yang kemarin tuh kita belum kenalan nih dengan dua nama besar ini. Ini keren banget nih dua-duanya nih ya, kalau kita kenal. Ini bisa jadi bahan cerita lagi buat anak-anak dan cucu kita nanti. Ya, sebelum kita masuk ke hadis ke-62 ini, hadis kemarin hadis Jibril ya, atau hadis itu kita anggap selesai gitu ya Ibu ya. Dan tentunya dengan segala kekurangan dalam penyampaian. Sebelum kita masuk ke sini, ke bab hadis yang baru, ada pertanyaan nggak untuk hadis ke-61 kemarin? Hadis tentang Jibril. Hadis yang menjadi induk semua hadis, karena di dalamnya kita mendapatkan pelajaran bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kita, bagaimana cara tampil dengan tampilan terbaik ketika hadir di majelis ilmu. Masih ada yang perlu ditanyakan nggak di hadis yang kemarin? Ya. Oke. Muraqabah dengan musahadah ya tingkatannya tuh ya. Kemarin mana Bu? Kemarin jawabannya apa? Mana yang lebih tinggi? Yang musyahadah yang lebih tinggi Bu Is jawabannya. Kenapa? Kalau muraqabah itu kita merasa Allah yang melihat kita merasa nih diperhatikan Allah. Dan kan nggak mungkin ya, kita nggak tahu kan, bukan nggak tahu, kita emang nggak melihat Allah melihat kita, tapi kita meyakini bahwa setiap aktivitas kita itu disaksikan oleh Allah. Tapi yang lebih tinggi lagi tingkatannya, ketika Buis mampu melihat Allah di setiap peristiwa, gitu. Melihat Allah bukan zatnya, tapi melihat ada nama dan sifat-sifat Allah di setiap peristiwa atau kejadian yang kita lihat di depan mata kita. Ketika kita melihat ada seekor beruang yang sayang banget sama anaknya. Padahal kalau melihat Bu Nirmala langsung ditekem tuh Bu Nirmala. Gitu ya. Kok bisa begitu ya? Kok dia bisa tahu kalau itu anaknya dan dia harus sayang? Padahal dia nggak diberikan akal kan ya. Kok bisa begitu ya? Nah, beruang itu bisa begitu sayang sama anak-anaknya karena ada rahmat Allah tuh di situ. Ya, sifat Rahman Rahim Allah itu Allah turunkan hanya satu saja, rahmat Allah itu hanya satu di bumi, sisanya Allah simpan di akhirat untuk mengampuni dosa-dosa kita nanti. Satu aja Allah turunkan ke dunia, udah segitu maha pengampunnya Allah. Bagaimana kalau nanti Allah siapkan yang 99 nanti di akhirat gitu. Ya. Itu jadi kalau orang yang sampai di tingkatan musyahadah tuh, Buis, itu ngelihat beruang sayang sama anaknya aja bisa sampai nangis dia tuh. Gitu, beneran. Saya pernah ketemu satu orang, ini real, true story di Polis Gaga.
Poris Gaga, Tangerang. Saya lagi isi kajian tahun berapa ya? 93, 94 deh kalau nggak salah. Sekitar tahun segitu deh. 93 atau 94 di Poris Gaga, Budian. Saya lagi isi kajian di satu masjid ya dekat Gondrong tuh, daerah Gondrong. Apa Gondrong Amerika ya namanya ya. Tahu nggak Poris Gaga, tahu nggak Bu Nirmala? Itu di Poris tuh ada daerah namanya Gondrong Amerika. Nama kampungnya. Dekat rel saya ngisi di masjid itu. Marbotnya itu punya kebutuhan khusus secara fisik. Jadi jalannya itu susah banget. Tapi jalan dia nggak pakai tongkat, nggak pakai kursi roda. Ya dia berjalan dengan kekhasannya gitu ya, dengan keistimewaannya. Susah banget jalan dan susah banget bicara. Tapi saya setelah mendapatkan materi tentang ini, baru sadar bahwa ternyata beliau sudah sampai di tahapan musyahadah. Gitu. Serius. Itu lagi duduk, selesai ngaji, kita duduk bertiga, saya, beliau, dan satu sahabat saya, namanya Tubagus Perak, orang Banten. Itu dia nangis. Lagi ngobrol, tuh dia nangis. Apa nangis? Ya Allah, itu burung ya. Dia bilang begitu waktu itu. Itu burung kok bisa terbang dan gak jatuh. Kalau bukan Allah nih. Dia ngomong begitu waktu itu, saya belum paham. Serius. Tapi setelah saya paham materi ini, ya Allah, dia udah sampai di tahap itu gitu. Sampai keluar air mata, Bu Is. Ngelihat burung bisa terbang dan gak jatuh, itu bikin dia nangis gitu. Berarti dia ngeliat Allah nggak di situ? Iya tuh, gitu tuh. Sama ketika kita bisa menyaksikan ada seseorang yang mampu memaafkan orang lain, padahal kesalahannya fatal. Ya, yang Selandia Baru itu kan, yang seorang suami memaafkan pembunuh istrinya, dimaafin tuh. Kita ngelihat videonya aja ngilu ngelihatnya gitu ya. Ya Allah, kok bisa gitu ya? Apa kita sanggup maafin orang yang punya kesalahan seperti kasusnya dia? Kan berat ya. Dan begitu kita bisa melihat ada orang yang bisa memaafkan pembunuh istrinya ya, dan dia maafkan, itu kalau kita udah sampai di level musyahadah, itu kita bisa nangis. Begini nih rahmat Allah nih, gitu loh. Gitu tuh. Jadi kenapa musyahadah itu lebih tinggi? Karena ketika kita sampai di titik musyahadah, kita bisa melihat adanya Allah di setiap peristiwa. Makanya pelajaran kemarin, pelajaran ujub tuh, kemarin ujub udah sampaikan ya. Kemarin kan ujub tuh. Kan ketika kita ingin memuji, adabnya apa kemarin? Adab memuji. Bu Arni Lasari masih ingat? Enggak ya? Adab memuji itu ketika kita ingin memuji, Allah yang harus kita puji, bukan makhluknya. Ya, misalnya Bu Komala catatannya rapi banget. Jangan, Bu Komala hebat ya, catatannya rapi. Yang dipuji siapa tuh? Bu Komalanya. Kalau mau muji gimana? Ya Allah, Allah hebat banget ya. Allah bisa bikin Bu Komala tuh nyatet rapi banget. Yang dipuji siapa kalau gitu? Gitu loh. Berubah tuh. Jadi orang-orang yang sudah sampai ke materi ujub, dia akan berubah bahasanya ketika dia memuji orang. Iya kan? Iya. Allah tuh hebat banget ya. Itu Bapak tiap bikin masakan, sotonya, nasi gorengnya tuh enak semua. Allahnya yang diangkat. Allah hebat ya. Allah bisa bikin itu warung tuh, kalau makan, kalau masak tuh enak semuanya. Yang dipuji warung apa Allahnya? Allahnya gitu loh. Nah, begitulah ciri-ciri orang yang beriman yang sesungguhnya, Bu Is. Jadi jawabannya udah ya, musyahadah lebih tinggi. Surat Al-Anfal ayat yang kedua, gimana bunyinya? Apal nggak Ibu? Apal nih harusnya nih. Udah sering banget nih 8 ayat 2 nih. Sering apa enggak sih? Enggak ya? Awalnya gimana awalnya? Mesti dibantu di awal gitu ya. Coba buka 8 ayat 2. Kalau udah kebuka awalnya insya Allah Bu Is ingat. Ayo silakan. Iya, iya. Iya, mic-nya di mana mic-nya? Ya, Mbak Dita deh, langsung Mbak Dita tolong baca. Surat 8 ayat 2.
Kalau nggak bisa artinya baca Arab nih, Pak. Waalaikumsalam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. 8 ayat 2. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah orang-orang yang setiap kali disebut nama Allah, hatinya itu gemetar. Gemetar itu bukan berarti merinding aja, Bu, ya. Ih, denger Bu Dian ngaji, gue langsung merinding loh. Apakah ini tanda iman? Iya, gitu misalnya. Jangan-jangan gue beriman nih. Yang dimaksud bergetar tuh, iya, mungkin kalau merinding gitu, suaranya bagus banget, merinding, iya. Itu merinding, bukan beriman, itu merinding namanya. Yang namanya beriman itu setiap kali mendengar nama Allah disebut, hatinya gemetar. Yang dimaksud gemetar itu terjadi gerakan, sekecil apapun gerakannya. Iya nggak sih? Sebelum gempa kemarin, sebelum digoyang itu kan ada getaran dulu kan, brrr, gitu. Jadi orang beriman itu setiap kali mendengar nama Allah disebut, nama Allah, sifat-sifat Allah, ayat-ayatnya Allah, itu hatinya pasti bergetar. Maksudnya bergetar itu ada gerakan, ada resonansi, ada reaksi, sekecil apapun reaksinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah imannya, semakin kencang tuh getarannya. Maksudnya, setiap kali orang beriman itu bertemu dengan ayat-ayat Allah, itu akan terjadi peningkatan keimanan pada dirinya. Sekecil apapun peningkatannya. Yang tadinya kalau muji, bule hebat loh, Bu Rini canggih ya, Bu Dian hebat ya. Begitu udah ngaji ujub, berubah langsung kalimatnya. Allah tuh luar biasa ya. Bule bisa dibikin begini, bule Neni, Bu Dian, Bu Rini bisa hafal 1 halaman per hari. Yang dipuji Allahnya. Gitu tuh. Jadi setiap kita ngaji, kalau kita benar iman kita, maka akan terjadi perubahan. Sekecil apapun perubahan itu. Termasuk ketika kita hobi ngegibah, sehari 20 orang kita gibahin, setelah ngaji tinggal 19. Berarti berubah nggak? Ningkat nggak tuh? Ningkat tuh imannya, walaupun tinggal 19. Terus saja ngaji. Makanya nggak ada ceritanya orang yang benar-benar ngajinya kemudian nggak berubah. Gitu. Kalau benar ngajinya, dia pasti berubah. Dari sikapnya, dari lisannya, dari gestur tubuhnya, itu berubah tuh. Apalagi kalau ngajinya udah hitungan tahun, buaan. Ya. Dan sebaliknya, kalau udah ngaji tahunan, terus nggak berubah-berubah, berarti ada yang nggak bener nih. Ada something wrong. Ada yang salah nih. Entah dari keimanannya, dari cara ngajinya, ya kan? Dari sikapnya mungkin di pengajian yang salah. Yang pasti bukan Qur'annya yang salah. Gitu. Jangan-jangan dia ngaji tapi nggak pakai adab ngajinya. Iya kan? Udah puluhan tahun nggak berubah-berubah, ya nggak pakai adab, ya nggak berubah. Ilmunya numpuk tapi nggak bisa mengamalkan. Nah, kayak gitu. Ya, jelas ya? Jadi orang-orang yang beriman dan benar imannya, setiap kali dia ngaji akan ada perubahan, ada peningkatan kualitas baik keimanannya, kesabarannya, keikhlasannya, walaupun sedikit tapi naik. Ada getaran tuh. Jelas, Bu? Oke. Ada lagi pertanyaan untuk bab kemarin, hadis yang kemarin 61, hadis nomor 61, hadis Jibril. Masih ada yang perlu ditanyakan kira-kira?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada atau sudah selesai, Bu? Sudah ya? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan di bab kelima hadis ke-61 kemarin, hadis Jibril atau umul hadis, maka kita akan masuk ke hadis yang baru, hadis nomor 62. Ya. Hadis ke-62 masih di bab muraqabatumullah atau muraqabatillah. Silakan dibaca Bu Ria. Hadis ke-62-nya Bu Ria. Hadis ke-62 dari Abu Dzar bin Junadah dan Abdurrahman Mu'az bin Jabal dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya Dia akan menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan. Ya. Makasih Bu Ria. Kita sama Bu. Saya susah deh kalau nyebutin pergaulilah. Nggak pernah langsung jago tuh, langsung mesti remedial tuh 2-3 kali. Ya, kalau surat 4:19 tuh jelasin wa asyiruhunna bil ma'ruf dan pergaulilah tuh. Susah kan? Saya ya, saya nggak tahu kalau ibu-ibu dah. Kalau saya dengan Bu Ria kayaknya sama tuh. Ada masalah di situ. Di pergaulilah. Pergaulilah. Ya. Hadis ke-62 disampaikan oleh Abu Dzar dan Mu'az bin Jabal. Dua nama besar dalam sejarah Islam, ya. Dua sahabat Rasul yang luar biasa nih, Bu. Ya. Yang menyampaikan hadis yang singkat, ya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Aisuma kunta. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya Dia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Baiknya apa tuh? Ahsan bukan tuh kalimatnya? Ya, bihulki dengan akhlak hasanin, akhlak yang terbaik. Nah, singkat saja hadis riwayat Tirmizi ya ini. Betul ya, Tirmizi ya? Ya. Dan hasan ya, hadisnya baik. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke hadisnya, apa dulu Bu biasanya kita? Kita kenalan dulu sama yang menyampaikan hadis ini, yaitu Abu Dzar dan Mu'az bin Jabal. Begitu ya. Metodenya begitu, metodologinya begitu. Kita kenalan dulu nih dengan yang menyampaikan hadisnya. Yang pertama Abu Dzar. Siapa nama asli Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Itu nama aslinya, ya, yang paling masyhur, yang paling terkenal nama aslinya ini. Walaupun di beberapa catatan ada perbedaan, ya, di kalangan ulama tentang siapa nama asli beliau. Tapi pendapat yang paling terkenal dan paling kuat itu ya Jundub bin Junadah. Itu nama aslinya sih Jundub berarti. Abu Dzar itu nama panggilan atau kunyahnya. Kunyah, udah paham kunyah Bu ya? Apa kunyah? Nama panggilan, nama panggung, nama ngetopnya. Nama aslinya Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr bin Mulail bin Sogir bin Horom bin Gifar. Gak usah dicatat deh intinya ya. Iya, itu turunan tuh. Bapaknya, kakeknya, buyutnya terus ke atas. Jadi saya ulang ya. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr bin Mulail bin Sugoir bin Horom bin
Ghifar. Menurut keterangan dari Ibnu Athir, ulama yang menjelaskan tentang silsilah beliau. Kemudian Abu Dzar ini merupakan salah satu sahabat seniornya Rasulullah. Salah satu sahabat senior. Kira-kira apa yang membuat seorang sahabat Rasul disebut sahabat senior, Bu Noning? Kedekatannya lebih lama. Oke, Unidetin. Unideti. Apa yang membuat seseorang atau sahabat disebut sahabat senior? Iya, mungkin dia yang pertama kali bersahabat dengan Nabi. Ya, itu yang lebih tepat. Jadi yang disebut senior bukan karena udah tua, bukan. Seorang sahabat dikatakan sahabat senior apabila dia termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut sahabat senior. Dan Abu Dzar yang menyampaikan hadis ini adalah salah satu dari sahabat senior Rasul. Beliau itu orang keempat atau kelima yang masuk Islam dalam sejarah Islam. Tuh, keren gak tuh? Ya. Kan nggak gampang ya percaya dengan seseorang membawa ajaran ngaku-ngaku nabi, itu nggak gampang loh di awal-awal. Iya nggak sih? Iya, kalau udah banyak yang ngikut, udah banyak bukti sih gampang. Ini awal-awal. Jadi Abu Dzar ini orang nomor 4 atau nomor kelima yang masuk Islam ketika pertama kali Rasul memperkenalkan Islam. Mana lagi tanya? Sebentar. Lanjut ya. Dan beliau meriwayatkan kurang lebih 280 atau 281 hadis. Nah, ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau nih, yang sampai oleh beliau. Masih ada 279 lagi berarti yang iya, 280 atau 281. Salah satunya ini hadis ini, ya. Ittaqillah aitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kok kamu berada. Oke, lanjut ya. Kita masih bicara tentang Abu Dzar. Selanjutnya catatan tentang beliau. Setelah taslim, setelah beliau bersahadat bersama Rasulullah, beliau kembali ke kabilahnya, yaitu kabilah Ghifar. Jadi suku Ghifar, sampai terjadi perang Khandaq. Jadi begitu udah bersahadat dengan Rasul, dia pulang ke kampungnya tuh. Dia pulang ke kampungnya dan kembali lagi bersama Rasul setelah selesai perang Khandaq. Tahu perang Khandaq, Bu ya? Perang Parit. Dan beliau kembali ke Madinah setelah perang Khandaq itu sampai Rasulullah wafat. Jadi dia membersamai Rasul ya di Madinah sampai Rasul wafat. Dan sampai Abu Bakar wafat. Jadi Rasul wafat, dia masih di Madinah. Ketika Abu Bakar wafat pun beliau masih di Madinah. Jelas ya? Oke. Setelah Abu Bakar wafat, barulah beliau pindah ke negeri Syam. Ke negeri Syam ya. Ya, setelah Abu Bakar wafat, beliau pindah ke negeri Syam, ya. Sampai Utsman bin Affan menjadi khalifah. Dia pindah ke Syam sampai Utsman menjadi khalifah. Sudah? Nah, setelah Utsman menjadi khalifah, beliau pindah ke Robadah, ke satu tempat, satu lokasi yang bernama Robadah.
kurang lebih 100 km dari Madinah arah ke Riyadh. Kilometer. Jadi kalau dari Madinah kita mau ke Riyadh tuh di kilometer 100, disitulah yang namanya tempat yang bernama Robadah. Disitulah Abu Dzar pindah setelah Utsman menjadi khalifah sampai wafatnya. Iya, 100 km arah ke Riyadh. Ya kalau dari sini misalnya kita bilang 100 km dari Bojong arah Sukabumi, bukan arah mana nih? Arah ke Jakarta, berarti sana tuh ke arah sana 100 km, disitulah tempat yang bernama Robadah sampai wafatnya. Oke, lanjut ya. Beliau wafat di tahun ke-30 atau 31 Hijriah. Jadi ada sejarah yang mencatat berbeda gitu ya. Ada yang mengatakan beliau wafat di tahun 30 Hijriah, ada juga yang mengatakan beliau wafat di tahun 31 Hijriah. Dan yang menyolatkan beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang menyolatkan beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Lanjut ya, Bu. Iya, tidak disebutkan. Yang jelas lumayan tua ya kalau beliau wafat 30 tahun Hijriyah. Iya, sampai Utsman lumayan tua. Lanjut ya. Beliau punya julukan atau beliau dijuluki pencari kebenaran sejati atau the truth seeker kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita baca kisah beliau, ya Bu Dian, yang versi bahasa Inggris, julukan beliau itu adalah the truth seeker, mencari kebenaran sejati. The truth seeker. Truth itu kan kebenaran ya. Seek itu pencari. Jadi beliau julukannya adalah pencari kebenaran yang sejati. Jadi benar-benar nyari apa sih yang namanya yang hak itu apa sih gitu. Jelas ya. Dan pencarian beliau tentang kebenaran, tentang the truth tadi, itu sudah dimulai sebelum zaman Rasulullah ternyata. Jadi 3 tahun sebelum masuk Islam, beliau tuh udah sholat, Bu. 3 tahun sebelum beliau masuk Islam, beliau tuh udah sholat dengan sholat menggunakan syariah sholatnya Nabi Ibrahim. Gitu. Wah, gimana sholatnya Pak Indra? Kan baru masuk Islamnya. Ya, gimana sholatnya 3 tahun sebelum Rasul? Sementara ketika hijrah, ketika bersyahadat kan juga belum ada perintah sholat kan? Iya, kan perintah sholat sudah Allah sampaikan dari sebelum Nabi Muhammad kan? Di zaman Nabi Ibrahim ada nggak perintah sholat? Ada? Ada nggak Bu? Ada? Ada nggak? Buka surat Ibrahim ayat 37. Emang Nabi Ibrahim sholat? Zikir kali ya? Surat Ibrahim ayat 37, 14:37 berarti ya. Suratnya surat 14, ayatnya 37. Ka'bah. Iya. Di zaman Nabi Ibrahim udah ada bahasa Baitullah tuh, udah ada bahasa rumah Allah kan. Ayo, belakangnya Bu Ria siapa? Bu Entis ya? Bu Entin. Nah, Bu Entin tolong baca Bu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan.
1437. Ini kita lagi ingin membuktikan emang udah ada sholat di zaman Nabi Ibrahim gitu ya. Sudah ketemu ya? Silakan Buntin. Dideketin mic-nya Bu, maaf. Menempatkan sebagian keturunanku di rumah yang tidak Berpenghuni. tanaman di dekat rumah kau. Barulah yang Baitullah yang dihormati yang Tuhan yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan mudah-mudahan mereka bersyukur. Oh, ada nggak kalimat sholat di situ di zaman Nabi Ibrahim? Ada. Berarti Nabi Ibrahim sholat dengan syariahnya Nabi Ibrahim. Ibu nggak usah nanya detail. Sujudnya gimana Pak Indra? Rukunya nggak usah ditanya begitu. Yang jelas mereka sholat sesuai dengan syariah yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Karena kita tidak mempelajari itu kan ya. Kita tahunya kan sholat yang zamannya Rasulullah. 4 rakaat sholatnya itu Nabi Ibrahim juga. Kalau sholat 4 rakaat. Rakaat pertama diniatkan untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Rakaat kedua bersyukur karena anaknya Ismail itu diganti dengan kibas. Gitu. Jadi setiap rakaat ada niatnya. Di rakaat pertama niatnya untuk bersyukur, rakaat kedua untuk apa gitu, sampai rakaat yang keempat. Dan Nabi Ibrahim juga dijelaskan dalam sejarahnya itu beliau rajin banget yang namanya sholat duha. Sholat pagi itu beliau rajin banget. Satu, yang kedua surat Al-Hajj surat 22 ayat ke-26. Bu Akna. 22 26. Ayat 26 Bu Akna. Ayat 26. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud. Oh, zaman Nabi Ibrahim udah ada haji belum? Udah ada orang tawaf, udah ada orang-orang yang ruku, ada orang-orang yang sujud. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa syariat sholat sudah ada di zaman Nabi Ibrahim juga, gitu syariahnya. Dan syariah sholat itu kemudian berubah dan disempurnakan ketika di zaman Rasulullah seperti sholat yang insya Allah seperti yang sudah kita lakukan sekarang ini dengan rukun-rukunnya itu ya, dari mulai niat, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jelas ya Bu ya? Lanjut ya. Jadi julukannya apa? Julukannya Abu Dzar pencari kebenaran sejati. Saking nyarinya sampai sebelum masuk Islam pun dia sudah sholat. Ya, dia sudah melaksanakan ibadah sholat. Dan beliau pernah ngomong begini nih, kalau ditanya gitu. Kalau ditanya, Jar, itu mau kemana lagi nih? Gitu. Abu Dzar, mau kemana lagi ente nih? Ya, udah mulai sholat. Terus apalagi yang mau dicari gitu kira-kira? Ente mau kemana lagi? Jawaban beliau setiap ditanya mau kemana, jawaban beliau tuh, aku akan pergi ke tempat di mana Allah mengarahkan aku kepadanya. Bukan malah mau kemana? Pokoknya saya mau jalan kemana aja Allah arahin saya. Aku akan pergi ke tempat di mana Allah mengarahkan aku gitu, mengarahkan dia.
Sampai suatu hari, Bu, dia mendengar dari saudaranya yang menceritakan bahwa di Madinah katanya ada laki-laki yang ngaku nabi, bawa ajaran baru gitu. Jadi dia punya saudara, mohon maaf saya lupa banget namanya ya, Ais atau siapa gitu. Dia punya saudara cerita sama Abu Zar, Zar, di Madinah ada laki-laki loh Zar, ada laki-laki yang sekarang lagi rame diomongin orang nih. Dia ngaku nabi dan dia membawa satu ajaran baru. Abu Zar langsung, karena dia memang pencari kebenaran, nabi. Terus gimana sikap orang-orang Madinah sama dia? Kata Abu Zar gitu, dia nanya tuh Abu Zar. Kata saudaranya, orang-orang di Madinah sih nganggapnya dia tukang sihir, orang gila, dan dukun gitu. Jadi ucapan-ucapannya itu dianggap oleh orang-orang Madinah itu dia tuh orang gila, tukang sihir, dan dukun. Tapi, nah ada tapinya nih, kata saudaranya Abu Zar. Tapi kalau menurut saya sih enggak deh. Dia bukan tukang sihir deh. Dia bukan dukun. Karena syair-syair yang disampaikan oleh dia, oleh Rasul, syair bahasanya ya, padahal ayat-ayat Allah nih. Karena syair-syair yang disampaikan beda banget dengan syair yang biasa disampaikan oleh dukun-dukun yang udah terkenal selama ini gitu. Emang dia bersair, tapi syair itu beda. Jadi kalau gue bilang bukan dukun deh dia, gitu tuh. Kata saudaranya Abu Zar. Penasaran nggak Abu Zar kira-kira? Penasaran tuh. Saking penasarannya, pernah selama 1 bulan, Bu Titi, Abu Zar tuh mencari Rasulullah, pengen banget ketemu tuh sama sosok yang diceritakan saudaranya, dan selama 1 bulan dia nggak makan apa-apa kecuali hanya minum air Zam-Zam 1 bulan. Demi bertemu dengan Rasulullah. Tuh kenapa dia dijulukin pencari kebenaran sejati. Jalan nggak apa-apa dan nggak ada bekal, selama ada air Zam-Zam insya Allah aman. 1 bulan dia nggak makan apa-apa kecuali hanya minum air Zam-Zam. Hanya ingin bertemu Rasul dan membuktikan kebenaran ajaran Rasul. Lanjut. Abu Zar ini sosok yang unik. Jujurnya luar biasa. Jadi jujur banget Abu Zar ini. Kalau mau benar punya anak atau punya cucu, boleh tuh namain Abu Zar, tuh bagus tuh. Supaya jujur gitu harapannya. Jadi beliau ini sosok yang jujurnya luar biasa dan dermawan dan dermawannya ini unik gitu tuh. Jadi sejarahnya gitu nulisnya. Beliau ini jujurnya luar biasa dan dermawan, dan kedermawanannya unik. Kira-kira di mana uniknya? Di mana uniknya kira-kira? Bu Mei, uniknya di mana Bu Mei? Mungkin nggak pilih, kasih pokoknya siapa aja minta dia tolongin gitu ya. Oke. Bu Titi, kira-kira di mana uniknya Abu Zar dari sisi kedermawanannya Bu Titi? Dia mah unik tuh, kalau dia dermawan tapi unik dermawannya. Kira-kira di apanya ya uniknya Bu Titi? Mungkin dia menyerahkan. Iya, 100 buat Bu Titi. Jadi Abu Zar dibilang unik dari sisi kedermawanannya karena kalau ada orang minta tolong sama dia, Zar, pinjemin saya duit dong, itu semua duitnya dikasih sama dia. Sampai tidak bersisa sama sekali. Jar, bagi beras dong. Ya udah, semua berasnya dikasih. Habis, nggak bersisa. Jadi totalitas banget gitu. Jujurnya kebangetan,
dalam arti yang positif gitu ya, jujur banget. Terus dermawannya juga kayak begitu dermawannya. Bu Mumun ada nggak Bu Mumun? Nggak ada ya? Temannya Bu Mumun siapa namanya? Hera. Mana Bu Hera? Mana Bu Hera? Ah, Bu Hera ada. Gitu Bu Hera. Jadi kalau ada orang datang ke Bu Hera, saya minta langkuas dong. Itu begitu Bu Hera ke belakang ngelihat langkuas ada sekilonya dikasih tuh. Kalau Bu Hera Abu Zar gitu loh. Jelas nggak maksudnya? Kenapa? Enggak. Maksudnya gini. Maksudnya orang tahu sifat dia tuh seperti itu. Kalau ngebantu itu total gitu loh. Mubazir nggak mubazir itu Pak Indra, ya mubazir kalau nggak dipakai gitu loh. Tapi kalau dikasih beras, dia minta beras seliter dikasih 10 kilo, kalau 10 kilonya dimasak, ya nggak mubazir gitu loh. Ya, jadi yang dijelaskan dalam sejarah itu betapa totalitasnya beliau ketika dalam urusan nolongin orang, sampai nggak bersisa apa yang dia punya. Itu Abu Zar yang nyampein hadis ini nih, gitu loh. Jadi biar kita tahu nih yang nyampein hadis nih bukan orang sembarangan gitu loh, ya. Apalagi? Nah, catatan dari para ulama, teladanilah semangat Abu Zar dalam mencari ilmu atau kebenaran. Tuh. Jadi kalau urusan semangat belajar, mencari ilmu, jadikan Abu Zar sebagai ikon, jadiin teladan yang bisa berjalan selama 1 bulan hanya minum air zam-zam demi mendapatkan kebenaran, demi mendapatkan ilmu, gitu. Iya. Dan dia menjadi ikonnya kejujuran dan kezuhudan atas dunia. Jadi kalau udah bicara jujur, udah ada Abu Zar deh. Kalau ngomongin jujur, Abu Zar ada orangnya deh, gitu kira-kira. Termasuk zuhud terhadap dunia. Apa tuh zuhud? Zuhud itu apa sih zuhud? Apa? Sederhana. Tawadhu. Apa Bu Is? Zuhud apa zuhud? Bu, ini mana? Merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Jadi zuhud terhadap dunia itu hatinya itu nggak terpaut dengan dunia. Bukannya hidupnya harus miskin, bukan. Kan kalau kita mendengar kata zuhud kesannya miskin gitu ya, hidupnya susah. Bukan, zuhud itu orang yang hatinya tidak terpaut dengan dunia. Misalnya gini, ini spidol kesayangan saya nih. Saya suka banget spidol ini. Hilang. Itu begitu hilang itu bikin saya nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak ngajar. Itu berarti hati saya terpaut nih dengan dunia nih. Nah, zuhud itu nggak terpaut dengan dunia. Jadi ketika seseorang kehilangan dunianya, jadi biasa aja. Karena hatinya nggak ada di situ, gitu loh. Dunia itu pegang aja, kata ulama. Jangan dimasukin ke hati. Kalau dipegang, lepasnya gampang nggak? Gampang ngelepasinnya. Tapi kalau dimasukin ke hati, itu kalau dia hilang, sakit rasanya. Nah, Abu Zar nih zuhud banget sama dunia. Makanya kalau orang minta langkos sama dia, langkosnya dikasih semua. Gue nggak pusing gitu loh. Zuhud, dia nggak merasa sedih ketika kehilangan dunia. Dan dia baru kelimpungan ketika dia kehilangan iman dan ilmunya. Baru dia pusing. Gue banget nih kata Bu Nirmalan. Gue banget tuh Pak Indra. Amin. Aduh, duit kita 10.000 dipinjam nggak pulang aja, nggak enak makan minum tuh. 10.000 nih orang. Ini mah ya. Rasulullah nih, Abu Bakar dulu.
Kan pertama Khadijah dulu, terus kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan 4 dulu tuh the best tuh Pak sahabat. Makanya beliau ini kalau nggak yang keempat, yang kelima. Kalau Khadijah nggak dihitung, gitu. Iya, gitu. Baru setelah itu ketemu dengan Abu Zar. Zuhud terhadap dunia. Kejujuran dan kezuhutan terhadap dunia. Jadi zuhud itu bukan hidup miskin ya Bu. Zuhud itu mungkin punya mobil, 3 mobilnya. Tapi begitu mobilnya hilang, biasa aja. Ketika dia harus lepaskan mobilnya untuk urusan ibadah, dia biasa aja. Gitu. Enggak, aduh mobil hilang nih. Enggak gitu. Ya, itu yang perlu diluruskan. Jadi zuhud itu bukan berarti hidup kemana-mana jalan kaki, ngutluk. Enggak. Naik Mercy, tapi ketika Mercy-nya rusak, dia harus jalan, dia biasa aja. Gitu loh. Jelas nggak sih? Kemana-mana naik mobil, begitu mobilnya rusak, dia naik angkot biasa aja. Jalan, nggak masalah. Iya, ada nggak orang yang biasa naik mobil, begitu mobilnya rusak kayak nggak punya kaki? Ada nggak? Ada. Siapa? Gue. Gue tuh. Jangan nunjuk orang, kan udah ngaji, iya kan? Kan udah ngaji, jangan nunjuk orang lagi udah. Gue tuh biasa pakai iPhone, begitu iPhone-nya rusak dikasih Android. Aduh, gue nggak bisa pakai Android. Ya ilah, tinggal sama juga. Cuman di belakang ada apel kegigit. Ini nggak ada apelnya, gitu. Kan ada gitu kan? Ada loh. Orang tuh kalau nggak pakai iPhone nggak bisa dia. Aduh, gue nggak bisa kalau iPhone. Nggak ada iDrop-nya. Lo masih pakai Bluetooth ya? Duh, gue nggak. Gitu. Padahal bisa. Nah itu tuh terpaut tuh begitu tuh. Terpaut dengan dunia tuh seperti itu. Kacamatanya yang Rodenstock patah. Karena Rodenstock lumayan harganya kan, 2 juta sekian. Ini pakai dulu nih, ada kacamata yang udah jadi. Plus berapa Pak Indra? Plus 2. Rodenstock bukan. Aduh, udah. Dia milih. Kalau Armani boleh atau The Police boleh. Kan gitu tuh. Ada tuh orang-orang yang seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ketika kehilangan dunia terus jadi masalah buat dia, itu dia nggak zuhud gitu. Godopnya ya itu. Godop.com. Apa godop? Iya. Possessive.com, merasa memiliki banget. Jadi begitu lepas sakit hati dia. Susah langsung susah aja hidupnya. Nah, Abu Zar ini enggak sama sekali. Makanya tadi dia unik dalam urusan kedermawanan, karena kalau udah ngebantu dia los aja. Gitu. Iya berarti dia terpaut dengan dunia. Nggak bisa, iya kayak gitu. Padahal pakai yang 25.000 di pinggir jalan langsung jadi juga kelihatan juga sebetulnya. Ya cuman karena hatinya terpaut dengan Armani tadi, jadi dia milih, gue nggak ngaji dulu deh, kacamata gue lagi rusak. Gitu. Padahal bisa pakai yang 25.000. Kan terpaut berarti dengan itu. Oke, jelas ya? Ikonnya kejujuran dan kezuhudan terhadap dunia. Lanjut. Sekarang kita berkenalan dengan perawi kedua, yaitu Mu'az bin Jabal. Ada 2 kan? Ini kan Abu Zar dan Mu'az bin Jabal kan? Sekarang Mu'az dulu. Sekarang Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini masuk Islam di usia 18 tahun. Ya. 18, Bu. Jangan ditawar ya. Bisa 17 enggak? Beliau masuk Islam di usia 18. Ini usia 18 itu kan usia anak sekarang lagi nyari tato. Ya kan ya? Lagi pada ngamen, apa nyari jati diri. Ini Mu'az ini 18 tahun itu benar-benar memilih jalan hidup Islam. Mu'az bin Jabal kan namanya ya? Mungkin iya Bu, mungkin iya. Lanjut ya. Beliau ikut Bai'ah Aqobah, dan yang lebih istimewanya
beliau ikut perang Badar dan perang lainnya. Kenapa Bu dibilang istimewa ikut perang Badar? Udah sorga aja urusannya kalau mau ikut Badar. Baiat Aqobah. Kan ada Baiatur Ridwan, ada Bai'ah Aqobah gitu kan. Nah, dia ikut di Bai'ah Aqobah dan beliau adalah ahli Badar. Kalau dibilang ahli Badar, artinya beliau ini alumninya perang Badar, ikut perang Badar. Dan orang-orang yang ikut perang Badar atau disebut ahli Badar itu dijamin surga oleh Allah. Walaupun setelah perang Badar dia bandel gitu Bu. Tapi ternyata tidak ada satupun ahli Badar yang bandel setelah perang Badar. Gitu. Walaupun Rasul bilang, kata Allah nih, ya, wahai ahli Badar, silahkan kamu berbuat apa saja, Allah akan ampuni. Tapi ternyata tidak ada satupun ahli Badar yang memanfaatkan kata-kata itu tuh. Silahkan kamu ngapain aja deh. Pokoknya kamu akan diampuni dan masuk surga. Iya. Saya nggak perang keberapa ya. Yang jelas perang Badar itu perang yang sangat besar ya, yang luar biasa. Iya, Rasul sampaikan dia. Rasul menyampaikan, Allah mengatakan, jadi hadis kutsinya Allah mengatakan bahwa wahai ahli Badar, ya kata Allah silahkan kamu berbuat apa saja dan kamu akan diampuni dan pasti surga. Tapi ternyata tidak ada satupun ahli Badar yang begitu. Wah, surga ya, mabok ah. Jangankan mabok, bohong aja, Ka'ab bin Malik nggak berani. Kan kita dapatkan hadis Ka'ab kan? Lihat luar biasanya, ada 2 orang tuh. 2 orang selain Ka'ab siapa? Masih ingat nggak? Di At-Taubah. Bu Titi masih ingat Bu Titi? Ka'ab dan 2 lainnya kan? Itu yang bukan Ka'ab nanya kan? Ada nggak yang senasib kayak saya nih? Ada Ka'ab, 2 orang lagi tuh. Mereka ahli Badar. Dek, begitu dengan ahli Badar, langsung Ka'ab. Ya Allah, ahli Badar aja begini, apalagi gue nih yang nggak ikut perang Badar. Lihat tuh luar biasanya ahli Badar. Ya, pahami ya Bu ya. Jadi ahli Badar itu dijamin apa? Surga. Tapi ternyata tidak ada satupun ahli Badar yang kelakuannya minus setelah perang Badar selesai. Ya nggak? Nah, kira-kira kita sadar nggak kenapa kita nggak jadi ahli Badar? Ya. Iya pantesan nggak ada nama Indra di ahli Badar ya, nggak ada nama Mumun, nggak ada nama Hera. Kebayang nggak Bu? Kalau Ibu dibilang sama Allah, pokoknya Bu Hera ngapain aja surga. Udah nggak sholat deh. Iya Allah nggak bakal. Hera subuh Ra, udah gua ahli Badar nih. Kan gitu. Kayaknya gitu ya kalau saya. Jadi Allah emang nggak mungkin salah. Gitu. Jadi adanya kalimat ahli Badar itu surga itu, ya Allah nggak salah. Memang nih orang-orang pilihan semua gitu. Ahli Badar tuh nggak ada yang KW. Gimana? Jelas ya Bu ya? Lanjut. Mu'az bin Jabal ini laki-laki yang full package kalau bahasa sekarang. Full package. Apa tuh full package kira-kira ya? Paket lengkap. Paket lengkap. Paket lengkap bener bahasa Indonesianya tuh. Jadi Mu'az bin Jabal ini laki-laki paket lengkap Bu Nirmala. Apa lengkapnya? Fisiknya perfecto Bu Noning. Jadi kalau Bu Noning demen laki-laki yang mancung, dia mancung nih. Kalau Bu Noning demen laki-laki yang matanya belok, matanya belok. Alisnya tebal, dagunya belah, dadanya bidang, six pack, tinggi, putih. Ya, pokoknya fisiknya sempurna dan ilmunya luar biasa. Ahli ibadah dan akhlaknya TOP BGT. Tuh, Mu'az bin Jabal. Saya ulang ya. Jadi Mu'az bin Jabal ini laki-laki paket komplit kalau bahasa Indonesianya, ya. Full package man. Fisiknya sempurna. Pengertian sempurna bukan berarti sempurna dalam makna yang sesungguhnya, artinya idaman wanita deh, gitu deh. Nih. Pokoknya kalau kita ngelihat, jangankan perempuan, laki-laki aja bilang keren banget nih orang, gitu loh. Fisiknya. Ilmunya luar biasa. Jadi bukan hanya fisiknya bagus, ilmunya pun luar biasa.
Wiyati. Apalagi ibadahnya luar biasa, ahli ibadah dia. Sholatnya, saumnya, dan sebagainya. Dan akhlaknya mulia. Jadi dia tinggi, catatannya ya, saya bacain, Ibu dengerin aja. Kan sempurna pokoknya. Tapi catatannya, dia tinggi, kemudian kulitnya putih bersih, wajahnya bersinar, matanya bercelak. Bercelak tuh apa sih? Saya juga nggak tahu. Bercelak tuh. Oh, ada sifatnya. Oh, yang hitam-hitam itu. Nah, matanya bercelak dan, nah ini kali boleh catat nih. Dia adalah laki-laki tertampan di zamannya. Ya, Ibu nggak usah bayangin deh, pokoknya paling ganteng aja. Itu tahun itu tuh dia tuh laki-laki paling tampan di zamannya. Idol masa lalu ya. Idol di masanya. Masih ganteng suaminya Bu Noning kalau sekarang. Kan beda era. Oke. Terus kalau dia berbicara itu al-lu'lu wan nur. Bicaranya itu seperti mutiara dan cahaya keluar dari mulutnya. Lihat julukannya itu saking sempurnanya. Dia kalau bicara tuh al-lu'lu wan nur. Lu'lu itu kan mutiara ya. Jadi kalau dia ngomong nih Bu, itu kayak ngeluarin mutiara dan ngeluarin cahaya. Saking bagusnya cara dia bicara dan yang keluar tuh bahasa yang bagus semua. Makanya dibilang al-lu'lu'u wan nur. Semua yang keluar dari lisannya itu mutiara dan cahaya. Jadi Mu'az bin Jabal ini nggak ngomong begini nih kira-kira nih. Nah, nggak ada tuh. Nggak ada. Kan anak sekarang begitu tuh. Kalau nggak ngomong begitu kayaknya nggak keren gitu. Dia nggak pilih itu. Nggak keluar tuh dari mulut dia kata-kata tadi. Al-lu'lu'u wan nur. Kalau kitab tuh kan al-lu'lu'u wal marjan ya. Ada kan kitab yang tebal tuh. Nah ini al-lu'lu'u wan nur. Kalau dia bicara, dia seperti mengeluarkan mutiara dan mengeluarkan cahaya. Tapi dia tuh padahal usianya berapa tadi? 18 tahun. Dan setiap dia bicara, dia selalu menggunakan kaidah dan dalil. Jadi tiap dia ngomong jelas tuh. Nih ayatnya, nih dalilnya, nih hadisnya gitu. Jadi setiap dia bicara tuh ya udah Quran. Kalau nggak Quran hadis gitu. Kan asik banget ya bisa ketemu orang kayak begitu tuh. Istrinya itu Bu Mu'az namanya. Pertanyaannya siapa wanita yang beruntung gitu ya? Bu Mu'az. Kemarin kan istrinya Pak Imron, Bu Imron kan. Ini istrinya namanya Bu Mu'az. Lanjut ya. Dan luar biasanya ada hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang Mu'az bin Jabal spesifik. Hadis riwayat Imam Ahmad, isinya itu kata Rasulullah, orang yang paling alim dari umatku adalah Mu'az bin Jabal. Ya, sampai Rasul mengatakan orang yang paling alim dari umatku adalah Mu'az bin Jabal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, yang kayak gini searching ntar nih. Ya. Itu hadis riwayat siapa? Imam Ahmad. Apa isinya tadi? Bahwa Mu'az bin Jabal adalah orang yang paling alim dari umat Rasulullah. Dan di hadis riwayat Tirmizi ada lagi nih penjelasan tentang Mu'az bin Jabal. Saya ulang ya. Tadi hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Ahmad biasanya gitu tulisannya kan. Isinya orang yang paling alim dari umatku adalah Mu'az bin Jabal. Kata Rasulullah tuh. Ini betapa spesialnya beliau ya. Yang kedua, hadis riwayat At-Tirmizi. Rasul pernah berkata begini ternyata ibu-ibu ya. Di hadis ini ya. Isinya ya. Sebaik-baik manusia itu adalah
Sebaik-baik manusia itu adalah Abu Bakar, Umar. Sebaik-baik manusia itu adalah Abu Bakar, Umar, dan Mu'az bin Jabal. Kok Utsman enggak, Ali enggak? Ada lagi keistimewaannya di hadis yang lain. Ya. Dalam kesempatan itu Rasul mengatakan sebaik-baik manusia atau sebaik-baik orang itu adalah Abu Bakar, Umar, dan Mu'az bin Jabal. Iya, ini hadis riwayat Tirmizi. Lanjut ya, ini keistimewaan Mu'az ya. Kan dia istimewa tuh. Sekarang ucapan dari Umar bin Khattab, bukan hadis ya. Umar bin Khattab itu sempat menyampaikan satu statement, satu pernyataan yang berkaitan dengan Mu'az nih, dengan keilmuan Mu'az ya. Barang siapa yang ingin mempelajari ilmu fikih, mempelajari fikih gitu ya. Barang siapa yang ingin mempelajari fikih, maka dia harus mendatangi Mu'az bin Jabal. Atau maka dia harus datang ke Mu'az bin Jabal. Ulang ya. Kata Umar tentang Mu'az, barang siapa yang ingin mempelajari fikih, maka dia harus datangi Mu'az bin Jabal. Atau maka dia harus datang ke Mu'az bin Jabal. Fikih aja ya Pak Indra. Kan gitu pertanyaannya ya. Penjelasannya Bu. Fikih, ilmu fikih pada saat itu adalah seluruh disiplin ilmu agama maksudnya. Waktu Umar bilang, kalau antum ingin belajar fikih, belajar ya sama Mu'az bin Jabal. Tapi yang dimaksud Sayyidina Umar, fikih pada saat itu udah mencakup nahwu, shoroh, hadis, sejarah, silsilah, udah semua ilmu agama dia kuasai semuanya. Jadi kalau seluruh disiplin ilmu agama itu dikuasai oleh Mu'az bin Jabal. Jadi kalau mau belajar fikih, maksudnya fikih di sini, antum mau belajar apa aja ilmu agama, datang ke Mu'az. Di saat itu ya, di zamannya beliau. Umar yang mengatakan itu. Jelas Bu? Jelas ya? Kan Rasul bilang ya, sebaik-baik manusia itu Abu Bakar, Umar, dan Mu'az bin Jabal. Dan Rasul pernah berkata begini, Bu. Rasulullah pernah mengatakan, ambillah Al-Quran itu dari, maksudnya kalau mau belajar Quran yang benar gitu loh maksudnya ya. Ambillah Al-Quran itu dari, satu kata Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Yang kedua, Salim Maula Abi Huzaifah. Salim Maula, M-A-U-L-A, Maula, udah, Abi Huzaifah. Huzaifah itu KH, Kilo Hotel, K-H-U Z-A-I-F-A-H. Huzaifah. Iya, KH. Salim Maula Abi Huzaifah. Yang ketiga, ambillah Al-Quran itu dari, yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Salim Maula Abi Huzaifah, yang ketiga Mu'az bin Jabal. Kalau antum mau belajar Quran, belajar sama mereka tuh. Gitu kira-kira. Catatan ya, Mu'az bin Jabal ini adalah utusan Rasul untuk berdakwah khusus di negara Yaman. Berdakwah ke Yaman tuh Mu'az bin Jabal diutus ya, utusan Rasul. Dan yang keempat, ambillah Al-Quran itu dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin
Ka'ab. Ada yang menarik nih, ibu-ibu. Tadi Mu'az bin Jabal, kan kata Rasul, ambillah Quran dari 4 orang ini kan. Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Berarti mereka ini ahli Quran kan? Ini mereka ini ahli Quran banget. Ya. Terus, Mu'az bin Jabal dengan kemampuan bahasa yang baik, tadi kan ucapannya kan, al-lu'lu'u wan nur, seperti mutiara dan cahaya, itu beliau ditugaskan oleh Rasul untuk berdakwah ke Yaman. Jadi dia ini dutanya Rasul untuk negara Yaman. Untuk ngapain? Untuk berdakwah di sana. Nah, tapi ada catatan menarik di sini. Ketika Rasul memerintahkan Mu'az untuk Mu'az, antum berangkat dakwah ke Yaman ya. Gitu kan? Berangkat nggak ya? Berangkat. Tapi berangkat dalam keadaan nangis ya. Mu'az berangkat tapi nangis, Bu. Kira-kira kenapa Mu'az nangis? Iya, karena jauh dari Rasul. Karena pada saat Nabi melepas Mu'az berangkat untuk berangkat Mu'az, Nabi ngomong begini. Nabi berkata kepada Mu'az, wahai Mu'az, bisa jadi ini pertemuan kita yang terakhir. Untuk berangkat. Bisa jadi ini pertemuan kita yang terakhir, dan jika kamu kembali ke Madinah, bisa jadi engkau akan melewati masjid dan kuburanku. Gitu. Artinya mungkin pas kamu balik, aku udah nggak ada. Itu yang bikin Mu'az nangis. Berarti kan lama dinasnya nih, iya nggak sih? Berangkat ya, kayaknya kita nggak ketemu lagi deh. Gimana tuh kira-kira kalau ibu dilepas sama orang, terus orang itu bilang, entar antum balik kayaknya nggak ada deh. Kira-kira gimana sih rasanya? Oh, sedih banget ya. Apalagi yang ngucapin Rasul gitu. Makanya Mu'az berangkat dalam keadaan nangis. Dia khawatir nggak bisa bertemu lagi dengan Rasulullah. Enggak tiap, kenapa? Enggak. Kalau siapa tadi yang pertama? Kalau Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang pertama? Abu Zar. Nah, kalau Abu Zar masih ketemu sampai Rasulullah wafat. Ini enggak. Jadi ketika Mu'az berjalan, Bu, ini asiknya kalau kita baca sirah ya. Kalau kita baca sirah, sejarah-sejarah tuh, ada kan 100 sejarah, 100 sahabat Nabi, 60 sahabat utama Nabi. Kalau kita bacanya serius per nama, kita baca ceritanya, itu detail gitu. Nih, ketika Rasul bilang, Mu'az, bisa jadi ini pertemuan terakhir kita. Dan kalau kamu kembali lagi ke Madinah, boleh jadi kamu akan melewati masjid dan kuburanku. Nangis ke Mu'az tuh. Nangis sendiri, nggak akan ketemu dengan Rasul lagi. Nah, begitu berangkat, nangis, dan Mu'az berkali-kali noleh ke belakang. Berangkat, ngelihat lagi. Seolah-olah, aduh ini terakhir nih gue ngeliat Rasul. Gitu. Jadi Mu'az itu berkali-kali menoleh ke belakang untuk melihat Rasul terakhir kalinya. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa, dimanapun dan siapapun dia. Maksudnya, Mu'az itu selalu ada di hati Rasul selama Mu'az bertakwa di Yaman. Dimanapun bagian Yaman. Dan tenang Mu'az. Aduh, ibarat. Meskipun kita nggak ketemu lagi, tapi kita pasti akan bertemu di telaga Haud, di surganya Allah. Gitu kan.
Ya, ini kelihatan betapa kedekatan hubungan Rasul dengan sahabat-sahabatnya gitu. Ini bukan laki perempuan, ini laki dengan laki-laki loh. Ya, jadi berangkat dalam keadaan nangis terus lewat ke belakang lagi, lihat lagi. Aduh, nggak bakal ketemu lagi. Terus Rasul menguatkan, Muaz, meskipun nanti kita nggak ketemu lagi, percaya deh, kita akan bertemu di Telaga Haud dan kita akan bertemu lagi di surga. Coba kalau ibu Rasul ngomong gitu ke ibu, gimana perasaan ibu kira-kira? Aduh, udah kita ketemu, tenang aja, kita ketemu lagi di surga nanti. Itu yang menguatkan Muaz untuk berangkat ke Yaman. Dan ingat ya, di adab sosial media kemarin, surat An-Najm, surat 53 ayat 3 dan 4, tidak ada yang Rasul ucapkan kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi ketika Rasul bilang, bisa jadi nih, antum balik, kita nggak ketemu lagi. Antum akan lihat masjid dan kuburanku. Ya benar kejadiannya begitu. Gitu. Bukan Rasul itu ahli, bukan, karena apa yang dikeluarkan oleh lisannya Rasul itu atas bimbingan wahyu dari Allah. Tapi Rasul menenangkan, udah tenang aja, walaupun kita nggak ketemu lagi, kita akan ketemu di surga nanti, di Telaga Haud. Adem lah kalau begitu. Oke, dengan berangkat kalau begitu deh. Tapi segitunya ikatan antara Rasul dengan para sahabat dulu. Ya, luar biasa banget ya. 3 dan 4. An-Najm itu surat ke-53 ya. 53 ayat 3 dan 4. Coba dicek dulu, betul nggak? Betul ya? Oke. Lanjut ya. Catatan berikut tentang Muaz bin Jabal. Muaz tidak pernah menolak jika ada orang yang minta tolong kepada dia selama dia punya. Sama nggak dengan Abu Dzar tadi? Sama ya. Jadi ini kualitas nih emang benar-benar laki-laki yang full package gitu loh. Siapa tadi istrinya Bu Nuning? Bu Muaz ya. Untung bener tuh Bu Muaz tuh. Nah, ini kita ngomongin Bu Muaz bentar lagi nih. Jadi Muaz tidak pernah menolak jika ada orang yang minta tolong sama dia selama dia punya. Jadi selama Bu Nunung punya, Bu Nunung ada lengkuas nggak? Ada. Tepung segitiga? Ada. Kalau ada pokoknya ada. Dia nggak bilang nggak ada. Pokoknya selama ada dikasih Bu Nunung. Ya. Pernah satu kali Umar bin Khattab ngasih uang banyak banget ke Muaz. Ya. Pernah satu waktu Umar bin Khattab itu ngasih uang banyak banget Bu Yasti. Ke Muaz bin Jabal banyak banget uang dikasih ke Muaz. Terus sama Muaz dibagi-bagiin tuh duit. Ya. Lalu Muaz membagi-bagikannya sampai apa? Sampai habis. Sebelum habis, istrinya Muaz, nah Bu Muaz tadi itu yang tanya sama Bu Noni gitu. Sebelum habis, istrinya bilang, Muaz, kita kan miskin juga gitu. Ya, Muaz kita ini miskin juga loh. Antum dapat duit dari Umar, main bagi-bagiin aja gitu. Istrinya bilang kita ini miskin juga Pak. Ya udah, disisain 2 dinar buat istrinya, yang lainnya habis. Buka surat 16 ayat 120. Ini satu lagi yang spesial tentang Muaz bin Jabal. Buka surat 16, surat An-Nahl. Ayat berapa? 120.
Sudah ketemu? Ibu siapa yang baca sekarang? Bu Afna, Bu Ana ya, Bu Eva. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam. Imam itu berarti pemimpin buat siapa? Iya, buat seluruh umat gitu. Ya, Ibrahim itu satu orang, tapi dia itu pemimpin buat seluruh umat sampai umat-umat Nabi Muhammad semua masuk. Ya, jadi satu orang itu bisa memimpin sekian banyak manusia. Ayat ini ya. Ini ayat ini menjelaskan bahwa Ibrahim itu adalah pemimpin segala umat gitu. Nah, menariknya Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud yaitu nama yang Rasul sebutkan tadi nomor 1 tuh. Kalau kamu ingin mengambil Quran, ambillah dari mereka. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu bilang, dia mengeluarkan satu statement tentang Mu'az bin Jabal. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tentang beliau? Mu'az itu adalah umat. Mu'az itu adalah umat yang taat kepada Allah, jalannya lurus, dan bukan orang yang musyrik. Kayak Ibrahim gak tuh? Di ayat ini nih. Ya kan? Jadi Mu'az itu umat, kata Abdullah bin Mas'ud. Mu'az adalah umat yang taat kepada Allah, jalannya lurus, dan bukan orang yang musyrik. Apa sih maksudnya Mu'az itu adalah umat? Kalau umat itu satu atau banyak orang? Banyak ya. Jadi kenapa Abdullah bin Mas'ud bilang Mu'az itu adalah umat? Karena satu orang Mu'az itu lebih berharga nilainya dari jutaan manusia. Itu tingginya apresiasi Abdullah bin Mas'ud terhadap Mu'az. Dia mah bukan manusia nih, dia ini umat gitu loh. Satu tapi setara dengan jutaan manusia. Ini bahasa ya, ini bahasa apa? Ini bahasa yang tinggi dari seorang ulama untuk menghargai seseorang. Satu orang, tapi value-nya lebih berharga atau lebih baik dari orang sedesa, orang sekota, orang senegara, dan seterusnya. Nah, Mu'az ini punya sifat ngajar yang tinggi, Bu. Ya. Jadi Mu'az ini punya spirit mengajar yang tinggi banget. Jadi hidupnya tuh isinya cuma ngajar aja. Dia senang banget sharing ilmu gitu dah kira-kira kalau bahasa kita hari ini. Spirit sharingnya tuh luar biasa. Saking spesialnya Mu'az tadi ya, full package-nya Mu'az, Umar bin Khattab sempat ngomong begini, nggak akan ada wanita yang akan berhasil lagi melahirkan manusia sekualitas Mu'az bin Jabal. Saking perfectnya tadi, kata Umar, udah deh, nggak mungkin ada lagi seorang ibu yang bisa melahirkan anak dengan kualitas sebaik Mu'az bin Jabal. Dan menurut Rasulullah, Mu'az bin Jabal adalah manusia yang paling paham, yang paling mengerti tentang urusan halal dan haram. Ini boleh nggak sih? Ini boleh nggak sih? Nah, itu Mu'az paling jago. Beliau wafat di tahun ke-18 atau 19 Hijriah. Jadi meninggal 18 atau 19 tahun setelah Rasul hijrah. Dan beliau wafat sebelum usia 40 tahun. Masuk Islam umur 18 tadi kan?
meninggal sebelum 40 tahun. Berarti berapa tahun tuh? Dia berislam tuh. 22 tahun aja. Tapi ilmunya menguasai seluruh disiplin ilmu agama. Gantengnya nggak kira-kira, baiknya nggak kira-kira. Gitu. Tahun ke-18 atau 19 Hijriah. Atau itu artinya sejarah ada yang mencatat 18, ada yang 19. Bukan meninggal 2 kali ya. 18 dia meninggal, 19 meninggal. Enggak gitu maksudnya. Ulang dari awal. Yang benar nih. Dari awal. Oke. Ya nggak apa-apa. Mu'adz wafat di tahun ke-18 atau 19 Hijriah. Sudah? Dan beliau wafat sebelum usia 40 tahun. Ya, mungkin 38, 39. Ibu tahu kenapa, apa yang menyebabkan Mu'adz wafat? Di perang apa kira-kira beliau wafat? Wanita. Tahu. Bu Eva? Ke-18 19 Hijriah nih wafatnya nih. Kira-kira di perang apa dia wafat? Bu Hera? Nggak tahu. Bu Aan? Bu Rini? Ada nggak Bu Rini? Nggak ada. Bu Is? Apa? Handap kali. Bu? Iya, ini saya lagi nanya nih. Bu Arnila Sari. Kira-kira apa yang menyebabkan beliau wafat? Perang atau bukan? Bukan. Apa? Uhud, perang Uhud. Catat ya. Beliau salah satu ulama yang wafat karena taun. Wabah seperti Covid kemarin. Waktu Covid kan ada banyak nggak ulama yang meninggal tuh. Nah, di zaman Rasul ada tuh taun dulu tuh. Tahun zaman Rasul tuh kalau orang diindikasikan kena, udah tinggal nunggu meninggal gitu. Kalau kita masih ada kemungkinan sembuh kan. Jadi tahun zaman Rasul tuh dahsyat banget, dan Mu'adz bin Jabal salah satu yang wafat karena taun. Gitu. Apa? Syahid. Syahid lah. Insyaallah. Udah tenang aja. Kita ketemu di surga nanti. Aduh, adem banget. Dan catat kalimat terakhir yang keluar dari mulut Mu'adz bin Jabal sebelum beliau wafat karena taun. Ya, apa sih yang keluar dari mulutnya Mu'adz nih ketika dia mau wafat terkena taun gitu ya? Ucapan beliau gini. Silakan dicatat Ibu ya kalau mau nyatat ya. Ya Allah, gitu kata beliau. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa selama ini aku tidak mencintai dunia. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa selama ini aku tidak mencintai dunia. Udah? Dan aku tidak ingin hidup panjang di dunia. Udah? Ulang ya, saya ulang ya. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa selama ini aku tidak mencintai dunia. Jadi apa-apa yang lepas dari dia itu dia biasa aja gitu loh. Zuhud tadi ya. Dan aku tidak ingin hidup panjang, hidup lama di
dunia. Titik. Namun sekalipun aku hidup di dunia, aku senang atau aku merasa senang karena aku bisa apa kira-kira? Karena aku bisa apa kira-kira, Bu Yas? Bertemu dengan Rasul, Bu. Bertemu dengan Rasul, Bu Komalah. Dan sekalipun aku hidup di dunia, aku merasa senang ya Allah karena aku bisa bertemu dengan Rasul. Apalagi? Sharing ilmu, dakwah, jihad. Iya. Dan namun sekalipun aku hidup di dunia, aku merasa senang ya Allah karena aku bisa berpuasa. Berpuasa. Iya. Iya, itu salah satunya. Bukan. Maksudnya puasa. Bukannya minum air ya, bukan ya. Puasa. Jadi ibu tahu puasa kan? Haus nggak? Lapar nggak? Itu yang dia suka tuh itunya tuh. Lapar dan haus ketika puasa itu yang bikin saya senang hidup di dunia. Itu maksudnya. Kalau kita kan sebel ya, puasa. Aduh, malas banget gue puasa kan gitu. Kalau dia nih, saya senang banget hidup di dunia ya Allah. Karena gara-gara hidup di dunia, saya bisa ngerasain nikmatnya puasa, nikmatnya lapar dan haus gitu maksudnya. Ya, dia bersyukur senang hidup di dunia dan dia senang karena bisa puasa. Yang kedua, bisa ibadah. Bisa beribadah, bisa berjuang di medan perang, bisa dekat dengan ahli ilmu, ada yang ketinggalan? Apa buat? Sampai mana buat? Oke, berjuang di medan perang, bisa dekat dengan ahli ilmu, dan bisa duduk di majelis ilmu. Tuh, ini yang sedang kita lakukan hari ini adalah salah satu aktivitas yang bikin Muaz merasa happy pernah tinggal di dunia. Bisa hadir di majelis ilmu. Bukan bisa ke Kapadokia, bukan. Ih, akhirnya gue ke Turki juga nih. Buat dia sih nggak penting itu. Tapi bisa hadir di majelis ilmu, itu yang bikin Muaz merasa senang dan bahagia pernah hidup di dunia. Artinya apa? Ini nih, begini nih buat Muaz tuh nikmat yang sangat luar biasa. Buat Muaz, nggak tahu buat ibu. Iya, tadi kan ahli fikih yang dimaksud pada saat itu tuh ahli seluruh disiplin ilmu agama. Jadi mau bicara fikih, bicara lughah, bicara apa aja belajar sama dia deh gitu kan. Enggak. Yang dia senengin bisa duduk di majelis ilmu. Berarti iya, nggak ada ujubnya tuh. Nggak ada ujubnya. Aku senang bisa berbagi ilmu. Itu kan dari dia kalau itu. Ini mah senang bisa duduk di majelis ilmu. Berarti kan dia memposisikan diri sebagai penuntut ilmu, bukan sebagai pengajar. Ujub yang kemarin itu disampaikan tuh kaitannya dengan ini. Itu yang bikin dia happy. Kalau kita, alhamdulillah udah sempat ke Singapura, udah sempat ke Twin Tower, ya kan? Kemana lagi? Ya udah. Kemana, Bu? Iya. Iya, berhari dan sebagainya gitu. Kalau beliau enggak, yang beliau bikin happy itu ya bisa puasa, bisa ibadah, bisa perang, bisa dekat dengan ahli ilmu dan duduk di majelis ilmu. Dan ini adalah ucapan Muaz di akhir-akhir hayatnya. Jadi menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, ini yang dia ucapkan. Catatan ya, catatan dari para ulama, Muaz bin Jabal harus jadi role model bagi anak-anak muda hari ini. Ibu kan termasuk anak muda nih. Maka ibu harus jadikan Muaz bin Jabal sebagai
Panutan. Ulang. Ulang. Oke. Sebentar. Iya, tenang Bu Aan, tenang. Kita ulang, Bu. Iya. Bu Aan karena merasa muda, jadi bisa diulang deh. Kan ini ada buat anak muda tadi soalnya. Sebentar Bu Aan ya. Iya. Iya maaf Bu, saya salah. Bapak tinggal ngomong, saya kan nyatet lama. Iya juga, benar. Ya, siap Bu An. Diulang ya. Yang lain yang merasa ketinggalan juga, silakan disempurnakan catatannya. Mu'az bin Jabal harus menjadi role model. Atau apa role model? Tauladan, panutan, contoh. Ya. Mu'az bin Jabal harus jadi contoh bagi anak-anak muda hari ini. Karena Bu Aan juga masuk dalam urusan anak muda hari ini, kita kategorikan anak muda, berarti ya Bu Aan juga harus menjadikan Mu'az bin Jabal sebagai panutan dalam urusan menuntut ilmu, berbagi ilmu dan sebagainya. Ya. Mu'az bin Jabal harus menjadi role model bagi anak-anak muda hari ini. Apa yang kita jadikan role modelnya atau panutannya? Satu, bermanfaatlah bagi orang banyak. Jadilah manusia yang manfaatnya tuh banyak banget buat umat gitu loh. Apalagi gemarlah atau hobilah mengajarkan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, saya mikir ibu anak muda sih, jadi satset jadinya. Kalau anak muda kan satset ya, satset. Oke, ulang ya. Jadi yang dimaksud kita harus menjadikan beliau menjadi panutan dalam dalam hal apa? Dalam hal kebermanfaatan hidup kita buat orang banyak. Artinya kalau kita hidup jangan cuma ngabisin oksigen gitu. Hidup 50 tahun ngapain kerjanya? Ngabisin oksigen doang. Buang gitu. Tapi bermanfaatlah, jadilah orang yang bermanfaat buat orang banyak gitu maksudnya. Ya. Poin satu. Yang kedua, punyailah atau milikilah hobi seperti hobinya Mu'az. Apa tuh hobinya? Hobi mengajarkan kebaikan. Sudah? Yang ketiga, yang mesti kita jadikan panutan dari beliau adalah akhlaknya dijaga. Jadi beliau ini menjaga banget akhlaknya dan gak mau banget nyakitin perasaan hati orang lain. Jadi beliau jaga banget tuh. Baik dengan kata-kata maupun dengan sikap. Jadi beliau jaga banget ya sikapnya, kata-katanya agar orang lain tidak merasa sakit hati atau malu. Bisa nggak orang lain malu gara-gara sikap kita? Bisa. Masih ingat Hatim bin Asom? Iya, apa artinya Asom? Tuli. Kenapa dijulukin Tuli? Iya. Ibu-ibu duduk nih. Pak Indra saya mau nanya dong. Pak Indra saya mau nanya dong. Begitu mau nanya dong, kentut. Maaf ya, buang angin. Dan buang anginnya kenceng. Kedengeran. Merah tuh ibu mukanya, malu. Hatim berusaha menjaga sikap. Gimana caranya biar nih ibu nggak malu? Akhirnya Hatim bilang, bisa lebih kenceng nggak bu ngomongnya? Seolah-olah dia nggak dengar suaranya si ibu nih. Jadi si ibu berpikir, wah berarti suara angin tadi nggak kedengeran sama dia. Akhirnya dijulukilah Hatim bin Asom. Hatim ulama yang tuli. Padahal dijulukin tuli gara-gara dia menjaga perasaan tuh ibu. Dia tuh ulama tuh sampai segitunya tuh. Biarin dia dibilang budak nggak apa-apa. Yang penting nih ibu selamat dari rasa malu. Sampai kayak begitu tuh dulu tuh para ulama gitu ya. Hatim bin Asom. Hatim al-Asom. Sudah Bu ya, jelas ya. Nah, jadi
kita cukupkan kajian kita hari ini. Ternyata kita belum masuk ke hadisnya. Kita baru kenalan sama 2 orang perawi dari hadis ini, yaitu Abu Dzar dan Mu'az bin Jabal. 2 manusia yang tercatat sebagai manusia yang terbaik, bukan sembarangan nih. Jadi hadis ini sampai kepada kita dan yang menyampaikan orang-orang terbaik yang pasti ahli surga mereka. Ini kan penting kita ketahui supaya kita punya apa ya? Iya, punya lagi dunia yang nyampein bukan sembarangan nih. Gitu. Ya, semoga Allah tolong kita untuk bisa masuk ke isi hadis ini hari Kamis nanti insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan kita cukupkan, sudah jam 2:20. Iya, saya beneran. Saya lihat yang sana, saya lihatnya. Ya udah jam 13:40 tuh di sini. Waktu Indonesia bagian depan. Makasih Ibu semuanya, semoga bermanfaat ya. Kita cukupkan, semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan. Azza walhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sama-sama. Iya, mohon maaf Bu Leni, saya ada jadwal lagi ke Ciseeng, harus berangkat ke Ciseeng, jadi kita nggak ada sesi tanya jawab ya. Ya, makasih. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just info aja Bu, hadis 62 ini di catatan saya itu ada 6 lembar bolak-balik ya. 6 lembar bolak-balik, jadi mungkin beberapa kali pertemuan baru selesai. Siapin mentalnya aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz.